Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video presentasi kelompok 4. Kami merupakan mahasiswa Universitas 11 April, Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi Informatika. Kelompok 4 ini beranggotakan 3 orang, yaitu Firas Melani dengan NIM 2401601211120. Lalu ada Kiraina Naya Rabani dengan NIM 2401601211051. Lalu yang terakhir ada Wildan Aldiansa dengan NIM 2401601211126. Pada video ini kami akan membedah secara sistematis 4 pilar utama operasi sistem. Kita akan membahas operasinya, strukturnya, manajemen proses, dan manajemen memori. Perkenalkan, saya Kiraina Naira Rabani sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi ini dari awal hingga akhir. Di sini adalah daftar isi dan tujuan dari presentasi kami. Presentasi ini kami bagi menjadi 3 segmen inti yang akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Sesi pertama adalah fondasi dan operasi sistem yang akan membahas bagaimana sistem operasi mulai bekerja dan arsitektur dasarnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Lalu untuk sesi kedua, yaitu struktur operasi sistem dan manajemen proses, yang akan membahas interaksi dan eksekusi program, yang akan dibawakan oleh Firas Melani. Dan sesi terakhirnya adalah manajemen memori. Dalam sesi terakhir ini akan membahas mengenai alokasi sumber daya penyimpanan, yang akan dibawakan oleh Wildan Aldiansa. Tujuan utama presentasi kami adalah menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana sistem operasi mengelola seluruh sumber daya komputer secara efisien. Lalu, mari kita langsung saja mulai ke pembahasan pertama. Baik, di sini kita akan memulai dengan fondasi sistem komputer. Struktur sistem komputer modern terdiri dari CPU, di mana itu merupakan tempat eksekusi instruksi dan manajemen threads. Lalu ada berbagai pengontrol perangkat, seperti disk controller dan USB controller, dan yang terakhir ada share memory yang terhubung melalui sistem bus. Terdapat poin krusial di mana semua komponen ini bekerja dengan bersamaan karena mereka semua mengakses memori secara bersamaan untuk bersaing memperebutkan sistem bus. Untuk mengatasi ini, memori controller bertindak seperti lampu lalu lintas untuk menyinkronkan akses ke memori untuk memastikan integritas data tetap terjaga. Selanjutnya ada konsep operasional kunci. Sistem operasi sangat mengandalkan dua mekanisme. Pertama, interupsi ini adalah sinyal yang dikirimkan ke CPU untuk merespon kejadian mendadak, seperti selesainya operasi input-output. Lalu yang kedua itu adalah mode operasi, yang bekerja seperti bel darurat. Kejadian ini memicu perpindahan dari user mode atau hak terbatas ke kernel mode atau hak penuh. Perpindahan mode ini vital karena hanya kernel yang diperbolehkan menjalankan instruksi yang sensitif terhadap operasi sistem dan memodifikasi hardware inti. Selanjutnya itu ada arsitektur sistem komputer. Arsitektur dibagi berdasarkan jumlah prosesornya. Yang pertama itu ada single processor, yang merupakan standar di mana itu hanya menggunakan satu CPU. Selanjutnya ada multiprocessor system atau system tightly coupled, yang memiliki 2 atau lebih CPU yang berbagi memori dan clock. Keuntungan nyatanya throughput yang meningkat, skala ekonomi lebih murah daripada banyak sistem terpisah, dan keandalan yang lebih baik. Lalu terakhir itu ada cluster system, gabungan banyak sistem individu yang fokus pada ketersediaan tinggi atau high availability, disusun secara asimetris atau simetris. Selanjutnya, sistem generation atau sysgen. Sebelum operasi sistem siap berfungsi, ia harus melalui sistem generation terlebih dahulu, di mana sysgen adalah proses di mana sistem operasi dikonfigurasi secara spesifik untuk setiap hardware tertentu. Program sysgen harus menentukan detail CPU, jumlah memori, perangkat input-output yang tersedia, dan pilihan operasi sistem yang diinginkan untuk memastikan operasi sistem dapat beroperasi secara optimal di lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah alur proses booting.
Proses memulai komputer atau sistem boot adalah urutan langkah-langkah yang kompleks. Sistem boot ini dimulai dari kode kecil, bootstrap program, yang tersimpan di ROM atau firmware. Hal tersebut dipilih karena RAM berada dalam keadaan tidak diketahui saat sistem dimulai. Program ini menemukan full bootstrap loader yang kemudian memuat kernel operasi sistem ke dalam memori. Setelah kernel berhasil dieksekusi, barulah sistem dinyatakan running atau berjalan dan siap melayani pengguna. Selanjutnya adalah konsep mesin virtual atau VM. Mesin virtual adalah salah satu konsep operasi paling penting, menyediakan abstraksi perangkat keras yang kuat. VM menciptakan ilusi bahwa setiap program memiliki mesinnya sendiri. Definisi mesin virtual sendiri adalah abstraksi hardware dari satu komputer fisik ke dalam beberapa lingkungan eksekusi logis yang berbeda. Tujuan dari virtual mesin itu adalah memberikan ilusi bahwa setiap lingkungan menjalankan komputernya sendiri dan menawarkan isolasi yang sangat kuat antar sistem operasi tamu dan meningkatkan efisiensi pemakaian hardware. Selanjutnya adalah perbandingan arsitektur virtual. Memahami perbedaan antara arsitektur non-virtual dan virtual sangat penting untuk mengapresiasi manfaat virtual mesin. Pada arsitektur non-virtual, proses berjalan langsung di atas kernel dan hardware. Sebaliknya, pada arsitektur virtual, kernel operasi sistem tamu berjalan di atas lapisan virtual mesin. Secara implementasi, perangkat lunak virtual mesin berjalan di kernel mode fisik, tetapi virtual mesin tamu termasuk virtual kernel, modenya tetap harus berjalan di physical user mode system host. Ini menunjukkan kompleksitas teknik virtualisasi. Nah, untuk sesi 1 ini sudah selesai dengan penjelasan yang sangat terstruktur ini ya teman-teman. Sekarang mari kita beralih ke rekan saya untuk sesi kedua yang akan membahas struktur operasi sistem dan bagaimana aktivitas program dieksekusi melalui manajemen proses. Sekarang kita bahas bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi. Ada dua jenis antarmuka utama. Pertama, CLI atau Command Line Interface, yaitu antarmuka berbasis teks di mana pengguna mengetik perintah. CLI ini kuat, cepat, dan sangat efisien. Banyak server juga yang masih menggunakan CLI. Yang kedua, ada GUI atau Graphical User Interface, yaitu antarmuka visual dengan icon dan jendela, seperti tampilan desktop yang biasa kita gunakan sehari-hari. GUI lebih mudah digunakan karena semua berbasis visual. System call adalah mekanisme agar program bisa meminta layanan ke kernel. Bisa kita anggap seperti jembatan resmi dari user mode ke kernel mode. Program di user mode tidak bisa langsung mengakses resource yang sifatnya sensitif seperti file system atau perangkat keras. Jadi, mereka harus meminta izin melalui system call untuk bisa masuk ke kernel mode dan menggunakan resource tersebut. Layanan yang diminta melalui sistem call dikelompokkan menjadi 5 kategori utama. Ada proses kontrol untuk mengatur eksekusi program, file manipulation seperti membuka dan membaca file, device management, information maintenance untuk mengelola data dan waktu sistem, dan communication untuk mengatur pertukaran pesan antar proses. Desain OS secara umum dibagi menjadi 3 model. Yang pertama adalah monolitik, di mana hampir semua fungsi berada di dalam satu kernel besar. Model ini sangat cepat tapi sulit dimodifikasi. Kedua, ada layered, yang terdiri dari lapisan-lapisan sehingga terorganisir. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah microkernel, yang memindahkan fungsi-fungsi non-esensial keluar dari kernel. Ini membuat ukuran kernel lebih kecil, stabil, dan lebih mudah untuk dikembangkan.
Sekarang kita masuk ke manajemen proses. Proses adalah program yang sedang berjalan, sedangkan thread adalah unit kecil eksekusi di dalam proses. Tujuan OS dalam memanajemen proses adalah mendukung multi-programming supaya CPU selalu sibuk dan time sharing, agar pengguna merasa program bekerja dengan cepat secara bergantian. Sebuah proses dapat berada pada 5 status, yaitu new, running, waiting, ready, atau terminated. Setiap proses juga memiliki identitas berupa PCB atau Process Control Block. PCB ini berisi informasi penting seperti program counter, register CPU, dan data penjadwalan. PCB bisa dibilang sebagai kartu identitas lengkap dari suatu proses. Penjadwalan mengatur proses di ready queue agar bisa menggunakan CPU secara bergantian. Satu hal penting dalam penjadwalan adalah context switch, yaitu proses memindahkan CPU dari satu proses ke proses yang lain. Pada saat context switch, sistem menyimpan state proses lama dan memulihkan state proses baru. Namun, perlu diingat, waktu yang digunakan untuk context switch adalah overhead, artinya CPU sedang bekerja, tapi tidak menjalankan pekerjaan yang bermanfaat bagi pengguna. Ada 2 proses utama. Pertama, pembuatan Pertama, pembuatan proses, yaitu ketika proses induk atau parent membuat proses anak atau child. Ini membentuk struktur seperti pohon proses. Kedua, terminasi, yaitu proses selesai dan memanggil exit. Proses juga bisa diakhiri secara paksa oleh induknya jika menggunakan resource melebihi batas. Dalam menjalankan tugasnya, proses sering butuh bertukar informasi. Inilah yang disebut dengan komunikasi antar proses atau IPC. Ada 2 model utama. Yang pertama, shared memory, yaitu beberapa proses berbagi area memori yang sama sehingga komunikasi berlangsung dengan cepat. Yang kedua, message passing, yaitu proses mengirim pesan satu sama lain. Mirip seperti distribusi pesan. Model mana yang akan dipilih tergantung kebutuhan program dan desain sistem. Memori diatur dalam hierarki berdasarkan kecepatan, ukuran, dan biaya. Dari yang tercepat register dan cache hingga yang terlambat yaitu disk. Kita juga membagi berdasarkan sifatnya volatil, isi hilang saat daya mati seperti RAM, dan non-volatil, isi tetap ada seperti ROM dan disk. Proses loader menyalin program ke memori. Jenisnya termasuk pemuatan relokasi di mana alamat fisik dihitung dari alamat logika ditambah relokasi. Visual ilustrasi relokasi. Terakhir, pemuatan dynamic overlay, teknik yang memecah program super besar menjadi segmen-segmen agar muat di memori yang terbatas. Selanjutnya yaitu visual diagram pegging mekanis. Virtual memory adalah memori semu yang memungkinkan program berukuran besar berjalan di RAM kecil. Implementasinya sering menggunakan pegging. Ruang alamat virtual dipecah menjadi peg dan memori fisik menjadi peg frame. Jika peg yang dibutuhkan tidak ada di RAM, terjadi peg file, dan chip MMU atau Memory Management Unit harus mengambilnya dari disk. Saat peg file terjadi dan RAM penuh, OS menggunakan algoritma penggantian peg untuk memilih peg yang dibuang seperti FIFO atau LRU yang paling lama tidak dipakai. Selain pegging, ada segmentasi di mana memori dibagi menjadi segmen logis mirip seperti bab independen dalam sebuah buku yang ukurannya bervariasi dan mendukung shared library. Yang terakhir, kita membahas fragmentasi memori yang tidak terpakai. Ada fragmentasi internal, sisa memori di dalam alokasi, dan fragmentasi eksternal, penggalan bebas tersebar dan terlalu kecil. OS harus melakukan kompresi atau menggunakan pegging untuk mengurangi dampaknya. Baik, kita sampai kepada kesimpulan dari presentasi ini.
Demikianlah presentasi kelompok kami mengenai operasi, struktur, manajemen proses, dan memori sistem operasi. Kami telah membahas bagaimana sistem operasi bekerja dari pondasi perangkat keras hingga pengelolaan sumber daya yang kompleks. Operasi sistem mekanisme, inti seperti interupsi dan mode operasi. Lalu struktur operasi sistem, yaitu antarmuka pengguna, sistem calls, dan model desain operasi sistem. Lalu ada manajemen proses, yaitu siklus hidup proses, penjadwalan, dan komunikasi antar proses. Lalu yang terakhir yaitu manajemen memori, ada pemuatan, memori virtual, dan penanganan fragmentasi. Kami berharap presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem operasi mengelola dan mengkoordinasikan semua komponen komputer untuk menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari.